Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Asidik, NIM J1A12055 dari kelas D. Ingin membawakan materi mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Sekilas determinan kesehatan. Rumitnya kelengkapan di bidang kesehatan menghadirkan tantangan yang cukup serius. Hampir setiap akses eksistensi manusia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kesehatan. Kenyataan ini membuat perilaku kesehatan adalah bahasan yang tidak kunjung usai, mengingat bahwa hampir semua perilaku manusia berhubungan dengan kesehatan. Konsep ini menjelaskan penentu derajat kesehatan masyarakat dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu 1. Genetika, 2. Lingkungan, 3. Pelayanan kesehatan, dan 4. Perilaku. Kategori ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu 1. Genetika, yaitu besar ukuran tubuh seseorang dan kemampuan juga daya bertahan penyakit mungkin disebabkan faktor genetik. Dalam beberapa kasus, kehidupan yang didominasi oleh beberapa penyakit genetik tertentu. 2. Lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, tingkat kebisingan, ada atau tidak adanya berbagai polutan dan paparan radiasi, semua mempengaruhi berbagai derajat kesehatan. Begitu juga dan lingkungan sosial, kebiasaan, adat istiadat, dan hukum, serta kegiatan organisasi sosial, komersial, dan pemerintahan yang menentukan kondisi politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. 3. Pelayanan kesehatan, yaitu kualitas ketersediaan dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis dapat memiliki efek yang penting terhadap kesehatan seseorang. 4. Perilaku, yaitu pilihan yang dibuat oleh setiap orang dalam memperhatikan nutrisi, latihan, dan aktivitas fisik, tingkah laku seksual, dan faktor gaya hidup lain yang mempengaruhi gaya hidup dan status kesehatan. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui 2 upaya yang saling bertentangan. Masing-masing upaya tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kedua upaya tersebut dilakukan melalui 1. Tekanan. Upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara-cara tekanan, paksaan, atau koersi. Upaya informasi ini bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, tekanan-tekanan fisik atau non-fisik, sanksi-sanksi, dan sebagainya. Pendekatan ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perubahan perilaku, tetapi pada umumnya perubahan atau perilaku baru ini tidak langgeng, karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi terhadap tujuan perilaku tersebut dilaksanakan. 2. Pendidikan. Upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya. Melalui kegiatan yang disebut pendidikan atau promosi kesehatan, memang dampak yang timbul dari cara ini terhadap perilaku masyarakat akan memakan waktu yang lama dibanding dengan koersi. Namun demikian, bila perilaku tersebut berhasil diadopsi masyarakat, maka akan langgeng bahkan selama hidup dilakukan. Mengenal promosi kesehatan, sampai saat ini masih terjadi distorsi pemahaman promosi kesehatan. Promosi kesehatan masih dipahami semata-mata sebagai pengganti istilah pendidikan kesehatan. Secara institusional mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan atau penyuluhan kesehatan, tetapi secara konsep berbeda. Maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terminologi promosi dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yakni A. Seperti halnya dalam 5 Level of Prevention dari Liv and Clark dalam Henlon 1974, di mana pencegahan tingkat pertama adalah health promotion. Terminologi ini juga seperti digunakan dalam dunia akademik atau dunia pekerjaan. Dalam konsep 5 tingkat pencegahan atau 5 Level of Prevention, pencegahan tingkat pertama dan utama adalah promosi kesehatan. Health promotion secara lengkap adalah 1. Promosi kesehatan atau health promotion, 2. Perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection, 3. Diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment,
5. Membatasi atau mengurangi kecacatan atau disability limitation. 5. Pemulihan atau rehabilitation. 5. Memasarkan atau menjual seperti yang berlaku di dunia bisnis, memasarkan atau menjual ide kesehatan. C. Dalam literatur lama dijumpai istilah propaganda kesehatan yang sebenarnya adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sehat, misalnya makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, buang air besar di jamban, dan sebagainya. Istilah propaganda kesehatan ini masih dipakai juga sampai awal kemerdekaan Republik Indonesia oleh Dr. Jill Lemena, Menteri Kesehatan pada waktu itu. D. Belakangan ini muncul lapangan atau dalam praktisi promosi kesehatan bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Tidak keliru memang, karena dalam penyuluhan tersebut terjadi proses peningkatan pengetahuan kesehatan masyarakat dan peningkatan pengetahuan tersebut diharapkan akan berakibat terjadinya peningkatan sikap dan perilaku hidup sehat. Demikian juga telah terjadi dalam penyuluhan promosi kesehatan tersebut. Terjadi penjualan produk. Produk yang dimaksud sini bukanlah produk komersial, tetapi produk sosial. Promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol pada faktor-faktor penentu kesehatan dan meningkatkan kesehatan mereka. Dan istilah promosi selama ini selalu dihubungkan dengan penjualan, periklanan, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi oleh penggunaan media massa. Begitupun dalam bidang kesehatan, promosi diartikan sebagai upaya memperbaiki kesehatan melalui penggunaan media massa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik itu perorangan maupun per kelompok. Menurut L. Green 1984, definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk mempermudah perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Menurut WHO 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. 3. Promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial, ekonomi, dan spiritual, sebagai konsep kesehatan holistik, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya secara mandiri dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Dan demikian dalam konteks promosi kesehatan, aspek intervensi lingkungan dalam upaya perubahan perilaku adalah bagian penting yang harus diperhatikan. Model promosi kesehatan. Telah banyak model yang dikembangkan untuk mencoba menerangkan bagaimana faktor-faktor itu dapat mempengaruhi kesehatan, serta bagaimana pengetahuan membantu memperbaiki intervensi pencegahan dan program kesehatan. Terdapat 3 jenis model yang masuk pengertian model kesehatan, antara lain model kesehatan, model perilaku kesehatan, model pendidikan kesehatan, dan model promosi kesehatan. 1. Model keyakinan kesehatan atau Hope Belief Model. Model keyakinan kesehatan merupakan model kognitif yang digunakan untuk meramalkan perilaku peningkatan kesehatan. Menurut model keyakinan kesehatan, tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan seorang dipengaruhi secara langsung dari hasil dan keyakinan atau penilaian kesehatan, antara lain ancaman yang dirasakan setara penilaian terhadap keuntungan dan kerugian. 2. Trans-theoretical model atau TTM. Model trans-theoretical adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seseorang individu untuk bertindak atas perilaku kesehatan yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. 3. Model transactional stress and coping.
Model transaksional stress and coping adalah suatu rangkaian kerja untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres. Pengalaman stres ditafsirkan sebagai transaksi orang dan lingkungannya. Transaksi ini bergantung pada dampak dari stresor eksternal. Hal ini dimediasi oleh penilaian pertama orang tentang stresor dan penilaian kedua pada sumber daya sosial atau budaya sekitarnya. Mengenal promosi kesehatan. Menurut teori Green bahwa faktor perilaku kesehatan ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai tradisi, dan sebagainya. Contoh, seorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, ibu tersebut tidak mungkin akan membawa anaknya ke posyandu. 2. Faktor pemungkit, yaitu faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain 1. Prasarana, sarana, ketersediaan SDM, dan sebagainya. Contoh konkretnya adalah ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. 3. Faktor penguat, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadi perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh adat, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.